Selamat datang kembali, siap buat ngulik pemikiran salah satu tokoh paling menarik, sekaligus mungkin paling bikin dahi berkerut saat ini. Kita ngomongin orang yang mimpinya bangun kota di Mars, tapi kabarnya tinggal di rumah seharga mobil bekas. Dan yang percaya ancaman terbesar kita itu bukan perang nuklir, tapi malah kekurangan bayi. Gimana tuh? Ya, sumber kita kali ini transkrip wawancara yang panjang banget sama Elon Musk. Isinya, wah, campur aduk. Mulai dari roket raksasa, teknologi chip otak, sampai pandangannya soal alien, humornya yang kadang nyeri penyakit, sama gaya hidupnya yang, ya, unik lah. Betul sekali. Dan misi kita di sini bukan cuma ngerangkum apa yang diomongin ya. Kita mau coba saring intisarinya. Gitu, detail paling wah, paling bikin kaget, dan mungkin makna dibalik ambisi-ambisinya yang gila-gilaan ini buat Anda. Kita coba sambung-sambungin titiknya lah ya. Anggap aja kami ini pemandu Anda gitu, lewat labirin ide-idenya Musk ini. Kami bakal sajikan sorotan utamanya, kutipan-kutipan menarik, dan mungkin beberapa hal yang bikin Anda mikir, hah, serius nih? Oke deh, mari kita mulai bedah pemikiran Elon Musk ini. Kita awali dari yang paling ikonik dulu kali ya. Luar angkasa. Tentu aja kita ngomongin Starship, roket baja raksasa itu loh. Ambisinya kan gila ya, bukan cuma mendarat di bulan atau Mars, tapi bangun pangkalan permanen bahkan kota yang bisa mandiri. Kapasitas angkutnya itu, coba bayangin, 100 ton. Jauh banget kalau dibandingin sama Apollo dulu yang cuma bisa bawa modul kecil ke bulan. Iya, dan dia lumayan terbuka soal tantangannya loh. Di wawancara ini, dia ngaku kalau peluncuran orbital Starship berikutnya itu mungkin butuh 1-2 bulan lagi. Dan dia nggak nutup kemungkinan ada ledakan di awal-awal. Kayak udah biasa aja gitu dia ngomongnya. Biayanya juga gila, sekitar 50-100 juta dolar. Itu per peluncuran loh. Ini nunjukin skala proyeknya sih. Tapi ya, risikonya juga tinggi banget. Teknis maupun duitnya. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kenapa balik ke bulan dulu sebelum Mars? Kan obsesinya Mars. Sumber ini nyebutin, selain ada kontrak NASA yang lumayan gede ya, bulan itu dilihat kayak semacam tempat latihan atau batu loncatan strategis gitu. Tapi tujuannya, obsesinya ya tetap aja Mars. Alasannya dia bagi dua katanya. Pertama alasan defensif. Dia lihat Mars itu kayak backup kehidupan gitu. Semacam asuransi jiwa buat peradaban manusia kalau ada bencana gede di bumi. Dia bahkan nyebut kemungkinan Perang Dunia Ketiga makin nyata, selain ancaman asteroid atau gunung meletus super gitu. Kedua, ya sisi petualangannya aja, dorongan buat eksplorasi gitu. Sampai ngomongin terraforming Mars segala, manasin planet merah itu biar esnya cair, mungkin bisa jadi lautan katanya. Caranya gimana? Ide-idenya kedengaran futuristik banget. Reflektor surya raksasa di orbit. Atau yang ini agak liar sih, serangkaian kembang api termonuklir di atmosfer Mars. Wah, spekulatif banget dan mungkin jauh di masa depan. Tapi ini nunjukin aja skala pemikirannya dia buat ngatasin masalah segede mengubah iklim planet lain. Langkah pertamanya sih yang lebih realistis, katanya bangun pangkalan dasar dulu. Betul, pangkalan awal. Fokusnya ke produksi kebutuhan dasar, makanan mungkin di dalam kubah gitu ya. Terus nambang es buat air, dan yang paling penting nih, bikin bahan bakar roket, metana sama oksigen, langsung di Mars. Ini kuncinya biar kapal bisa balik ke bumi atau jalan-jalan lebih jauh. Dia manfaatin atmosfer CO2 Mars sama air dari es. Tapi dia jujur juga, kehidupan awal di sana bakal susah banget. Tinggal di kubah atau bawah tanah. Kondisinya keras, bukan buat piknik lah pokoknya. Terus siapa yang dia bayangin bakal pergi? Dia nggak nyebut turis loh, tapi pionir. Orang-orang yang udah sadar banget resiko kematiannya tinggi, kondisi hidupnya berat, tapi punya semangat petualangan yang luar biasa. Nah, untuk bisa swasembada artinya koloninya bisa bertahan tanpa suplai dari bumi, dia perkirain butuh sekitar 1 juta orang di Mars. Gila ya angkanya. 1 juta orang di Mars, wow. Soal biaya nih, ini juga menarik. Dia optimis, tapi ini visi jangka panjang banget ya. Katanya tiket ke Mars suatu saat bisa ditekan di bawah 100.000 dolar per orang. 100.000 dolar, gimana caranya? Kuncinya itu bikin Starship bisa sepenuhnya dan cepat dipakai ulang, kayak pesawat komersial aja gitu. Tapi ya, sumbernya juga bilang ini butuh banyak banget terobosan teknologi, belum tentu gampang. Perjalanannya sendiri aja sekitar 6 bulan sekali jalan. Walaupun dia berharap bisa dipersingkat jadi 3 bulan sih. Dan karena orbit planetnya,
Kesempatan buat ngeluncurin itu cuma ada setiap 2 tahun sekali. Bisa Anda bayangin nggak? 6 bulan di dalam kaleng raksasa, barang 100 orang lain? Ini tantangan psikologis sama logistiknya pasti luar biasa. Oke, dari roket raksasa, kita geser dikit ke proyek ambisius lain yang lebih dekat ke bumi. Starlink. Konstelasi satelit internetnya itu, jumlahnya udah ribuan kan? Lebih dari 2.000 aktif katanya, dan bentar lagi 4.000. Dia klaim ini lebih banyak dari gabungan semua negara lain loh. Fokusnya jelas ya, daerah pedesaan atau terpencil yang susah dapat internet bagus. Yang menarik nih, Starlink versi 2 yang lebih gede dan canggih, ternyata butuh Starship buat ngeluncurinnya. Jadi ada keterkaitan gitu ya antar proyek besarnya dia. Dia juga konfirmasi soal penggunaan Starlink yang lumayan signifikan di Ukraina. Tapi terus dia nyeletuk, abis itu mungkin bukan ide bagus buat dia liburan ke Rusia. Agak dark humor gitu ya. Ada aja ya. Nah, dari langit sama planet lain, yuk kita tarik fokus ke sesuatu yang jauh lebih intim, bahkan masuk ke badan kita. Ini bagian yang menurut saya paling bikin, wah, sekaligus agak ngeri dikit. Neuralink, chip antarmuka otak komputer itu. Iya. Tujuan awalnya sih kedengarannya mulia banget ya, bantu orang yang lumpuh parah kayak quadriplegic atau tetraplegic gitu, biar mereka bisa ngendalin smartphone atau komputer cuma pakai pikiran. Dia bahkan berharap mereka bisa ngelakuinnya lebih cepat dari orang yang pakai tangan normal. Ini potensinya gede banget buat kualitas hidup mereka. Tapi potensi jangka panjangnya ini, wah ini yang bikin diskusinya jadi lebih filosofis dan mungkin agak serem ya. Dia ngomongin soal jembatan nirkabel Saras buat bikin orang lumpuh bisa jalan lagi. Terus ngatasin depresi berat, obesitas dengan matiin sinyal lapar di otak. Bahkan, ngunduh bahasa, gila. Mereka udah nunjukin monyet, main game pong, pakai pikiran doang loh. Tapi batasannya di mana coba? Pertanyaan bagus banget. Sumber wawancaranya ini memang nyinggung potensi itu, tapi juga kekhawatiran yang muncul. Gimana kalau memori, kepribadian bisa disimpan atau ditransfer? Itu masih Anda bukan? Risiko disalahgunain. Musk sendiri sih, di wawancara ini, berharap uji coba ke manusia bisa dimulai akhir tahun ini atau awal tahun depan. Fokusnya ke pasien dengan kebutuhan medis yang paling mendesak dulu katanya. Ngomongin teknologi masa depan, dia juga nyinggung soal kecerdasan buatan atau AI. Dan nadanya lumayan serius ya dia. Serius banget. Dia ulang lagi kekhawatirannya yang dalam itu. Dia percaya AI bisa ngalahin kecerdasan kolektif manusia kurang dari 10 tahun lagi. Buat dia, ini bukan cuma kemajuan teknologi biasa, tapi potensi resiko eksistensial yang nyata, sesuatu yang dia anggap harus ditangani hati-hati banget. Oke. Dari visi teknologi yang gila-gilaan ini, yuk kita lihat sisi personal Elon Musk yang juga keungkap di wawancara ini. Ternyata, di balik ambisi antar planetnya itu, ada sisi yang lumayan, membumi mungkin. Dia pindah ke Texas, oke lah, karena proyek SpaceX sama Tesla di sana. Tapi yang bikin kaget, dia ngaku nggak punya rumah utama tetap. Gimana coba? Iya, dia cerita beli rumah prefabrikasi kecil gitu. Harganya $45.000 dekat pabrik roketnya di Texas Selatan. Alasannya, biar bisa jalan kaki ke tempat kerja, katanya. Dia juga punya rumah lipat boxable $50.000 buat rumah tamu. Ini kontras banget ya sama kekayaannya. Mungkin ini bagian dari citra yang mau dia bangun kali ya. Sosok yang fokus ke misi bukan kemewahan pribadi. Cara pinter juga buat bedain diri dari stereotip miliarder dan nangkis kritik mungkin. Dia juga sempat cerita soal rumah lamanya di Bay Area yang katanya paling serem. Tempat dia bikin pesta tema Great Gatsby sama Castlevania, sampai polisinya datang bolak-balik. Ada kontras menarik ya antara gaya hidup sederhana di Texas sekarang sama masa lalunya yang lebih heboh itu. Dan tentu aja, humor sama interaksinya di publik, terutama di Twitter. Dia negesin kalau dia sendiri yang pegang akunnya, nggak pakai filter tim PR. Ini yang bikin dia unik, tapi ya sering bikin masalah juga jadinya. Kayak cuitan taking Tesla private at 420 yang heboh itu kan, dia ngakuin itu jadi penyebab masalah hukum sama regulator. Dia juga nggak segan debat sama politisi kayak Alexandria Ocasio-Cortez atau AOC, atau bikin polling aneh-aneh. Apakah sumbernya ngasih kesan dia ngerasa risiko hukum ini sepadan gitu demi citra otentiknya itu? Sumbernya nggak secara eksplisit bilang gitu sih, tapi dia memang ngebandingin dirinya sama CEO lain yang dia anggap kaku, kayak NPC, non-playable character di game, yang ngomongnya terbatas dan kayak udah di script gitu. Jadi, ya bisa ditafsirin kalau kebebasan berekspresi ini, meskipun beresiko,
penting buat identitas publik yang dia pilih. Humor ini juga dia masukin ke produknya kan? Kayak fitur suara kentut di mobil Tesla atau Easter eggs lainnya. Kontroversi lain yang dibahas itu pas dia ngerokok ganja di podcast Joe Rogan. Apa dampaknya tuh menurut wawancara ini? Dampaknya lumayan signifikan ternyata. Karena ganja masih ilegal federal di AS dan SpaceX kan punya kontrak pemerintah. Dia dan seluruh karyawan SpaceX harus jalanin tes narkoba acak selama setahun penuh. Gara-gara itu, di wawancara ini sih dia bilang ganja nggak bagus buat produktivitas. Tapi dia lihat potensi medis di psikodelik buat PTSD atau depresi. Jadi pandangannya lebih kompleks lah soal zat psikoaktif. Dan dia juga nggak ragu ngelakuin hal provokatif lainnya kayak nantang Vladimir Putin duel MMA 1-1 di Twitter, lengkap dengan nyebut jurus andalannya The Walrus. Ini contoh ekstrim dari persona dia yang suka nantang dan nggak ketebak. Bener banget. Itu nunjukin gimana dia pakai platform publiknya dengan cara yang sangat nggak biasa. Sadar resikonya, tapi kayaknya nikmatin juga. Sekarang nih ada satu pandangan Musk yang mungkin paling bikin kaget dan sering salah dipahami. Soal populasi. Ini kan kebalikan banget sama narasi umum ya. Kebalikan banget. Dia vokal banget di wawancara ini. Kalau ancaman terbesar peradaban itu bukan kelebihan penduduk, tapi justru kolaps populasi. Dia nunjuk data tingkat kelahiran yang anjlok di banyak negara maju, jauh di bawah angka penggantian. Angka penggantian itu rata-rata jumlah anak per perempuan yang dibutuhin biar populasi stabil, biasanya sekitar 2,1 anak gitu. Dia secara aktif nyuruh orang buat punya anak lebih banyak. Dia sendiri kan punya 9 anak dari 3 ibu berbeda. Jadi ya, dia ngelakuin apa yang dia omongin. Lalu gimana soal alien? Kan dia fokus banget keluar angkasa. Apa katanya soal kehidupan di luar sana? Ada nggak sih? Dia ngakunya skeptis, karena kurang bukti katanya. Dia ngacu ke paradoks Fermi. Kalau alam semesta segede ini dan setua ini, mana aliennya? Gitu. Dia berpendapat, kalaupun ada alien yang bisa nyampe bumi, teknologinya pasti jauh banget di atas kita. Tapi yang menarik, dia justru ngerasa kemungkinan kalau kita ini sendirian di alam semesta, itu jauh lebih nakutin. Kenapa? Karena artinya kesadaran manusia ini fenomena yang langka banget, kayak lilin kecil di kegelapan luas katanya, yang harus kita jaga dan perluas ke planet lain. Wah, dalam juga ya. Ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir nih. Apa sih makna hidup menurut Elon Musk berdasarkan wawancara ini? Dia cerita pernah ngalamin krisis eksistensial pas remaja. Terus dia nemu semacam pencerahan filosofis dari buku fiksi ilmiah humor, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Intinya, menurut interpretasi dia ya, tujuan hidup itu bukan nyari jawaban akhir, tapi berusaha memperluas cakrawala kesadaran, baik lewat lebih banyak manusia, kolonisasi antar planet, maupun lewat AI, biar kita bisa lebih paham soal alam semesta. Dan pada akhirnya kita jadi tahu pertanyaan yang tepat buat diajukan soal makna keberadaan kita ini apa. Fokusnya di proses perluasan pemahaman itu sendiri. Wow, jadi dari rumah seharga $45.000 ke rencana kota di Mars, dari chip otak sampai peringatan kolaps populasi, wawancara ini benar-benar nyajiin spektrum pemikiran yang liar, ambisius, dan seringkali provokatif banget ya dari Elon Musk. Nggak diragukan lagi. Pemikiran-pemikiran ini, mau Anda setuju atau enggak, pasti mancing sesuatu lah ya. Gimana ide-ide radikal soal teknologi, masa depan manusia, bahkan gaya hidup pribadi ini? Nyambung atau mungkin justru nantang cara Anda lihat dunia? Atau bahkan pilihan-pilihan kecil di hidup Anda? Wawancara ini memang ninggalin banyak banget bahan renungan ya. Tapi mungkin ada satu pertanyaan reflektif yang tersisa nih buat Anda pikirkan. Dengan semua energi dan sumber daya yang dicurahkan ke visi kolonisasi Mars dan lompatan AI yang eksponensial ini, adakah aspek fundamental dari kemanusiaan kita di sini dan saat ini, atau potensi bumi yang kita tinggali ini, yang mungkin tanpa sadar kita abaikan dalam pengejaran visi masa depan yang begitu megah itu? Sesuatu buat Anda renungkan lebih lanjut. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran sumber menarik berikutnya ya.